Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ada sebuah kasus yang ditanyakan juga di dalam grup komunitas belajar muamalah. Kasusnya adalah ketika sebuah lembaga atau ketika sebuah perusahaan apapun itu gitu ya, melakukan sebuah proyek pembangunan atau apapun itu, yang mana proyek ini dibiayai dengan utang riba. Jadi dalam artian misalkan proyeknya 100 juta, dia pinjam 100 juta, lalu kemudian dia nanti harus bayar 120 juta dan seterusnya. Nah, begitu proyek selesai, kemudian perusahaan tadi atau lembaga tadi merekrut misalnya si B, gitu ya. B direkrut, B tolong dong kamu riset, tolong dong kamu cek proyek kita, diteliti gitu ya. Kita bayar jasa kamu. Kira-kira proyek ini sudah sesuai belum dengan plan yang kita buat? Jadi misalkan sudah efektif belum sih? Sudah tercapai belum tujuan pembangunannya dan yang lainnya? Nah, kemudian si B dibayar oleh pihak tadi. Nah, apakah B kebagian dosanya atau tidak? Ya, apakah B kebagian dosanya atau tidak? Insya Allah dalam hal ini tidak. Kenapa? Karena sebatas yang saya lihat, wallahu alam ya, si B tidak memiliki keterkaitan dengan si A yang berhubungan dengan kreditur yang memberikan utang dengan riba. Kecuali gitu ya, kecuali si B ini terlibatnya di awal. Terlibatnya di awal. Di awal tuh gimana maksudnya? Ya, di awal ketika si A ingin menjalankan proyek, lalu kemudian si B ini akan memberikan persetujuan. Ya. Kalau si B bilang lanjut, hasil risetnya cocok, lanjut, kemudian si A akan lanjutkan proyek tadi dengan utang yang mengandung riba, maka B jadi masalah. Nah, tapi kalau kemudian ini terpisah, jadi B itu nggak ada kaitannya sama sekali, ya murni kayak dia jual jasa untuk apa? Jasa survei, dia jual jasa riset dia gitu ya, untuk ngecek. Dia nggak mau tahu gitu ya, dia nggak ada urusan sama apakah ini dibangun dengan utang atau tidak dan seterusnya. Walaupun mungkin nanti dia bahkan bisa bantu nih gitu ya. Bisa bantu kalau kemudian dia menyarankan sesuatu yang lebih baik, misalkan seperti ini ya. Ini sebenarnya tidak efektif misalkan. Kenapa? Karena ada bunga dan yang lain. Dalam artian dia justru malah mendakwahkan. Kalau bisa yang kayak gini dikurangi atau dihilangkan. Untuk next-nya, untuk kedepannya rekomendasi dari saya, proyek-proyek seperti ini tidak perlu utang riba dan yang lainnya. Kalau dia bisa upayakan, usulkan seperti itu tuh malah bagus. Karena kalau secara kalkulasi dan perhitungan juga mestinya itu rugi gitu ya, ketika orang bangun dengan cara-cara utang. Seperti itu. Tapi kalau kemudian nanti malah hasilnya tadi gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah apakah hasil riset kita, apakah hasil kerjaan kita dari pihak B tadi, pihak ketiga tadi, itu kemudian nanti di kemudian hari gitu ya, berikutnya akan menjadi acuan untuk dia ngutang lagi, untuk dia kemudian nambah riba lagi atau tidak. Kalau itu nggak ada kaitannya, yang murni sekedar acuan kepada bangunan saja, insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Jadi keberadaan kita gitu ya, nggak ada kaitannya dengan utang dia atau tidak ada hubungannya dengan keputusan dia nambah utang dengan riba atau tidak. Wallahu alam ya. Itu yang bisa dijawab. Semoga membantu dan memberikan jawaban serta pencerahan.